Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Rabu 10 Agustus 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Unit Resmod Polres Kota Serang berhasil mengamankan 2 orang pelaku judi togel. Para kades di Kabupaten Tangerang dibekali pengetahuan dasar tentang dasar-dasar jurnalistik. Kementerian PUPR menyerahkan hunian rumah susun di kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeglang. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Satreskrim Polres Kota Serang berhasil mengamankan 2 orang pelaku tindak pidana perjudian jenis togel. Turut disita barang bukti sejumlah uang hasil perjudian, 1 unit sepeda motor, dan beberapa buah telepon genggam. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 303 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara atau denda 25 juta rupiah. Laporan selengkapnya Mamo Ervanto dari Radio Harmoni FM Serang. Unit Resmob Satreskrim Polres Kota Serang mengamankan tindak pidana perjudian. Unit Resmob Satreskrim Polres Serang Kota telah mengamankan 2 orang tindak pidana perjudian sesuai dengan mana yang dimaksudkan pada pasal 303 KUHP Pidana. Bermula saat unit 6 mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di lingkungan ada lokasi yang dijadikan tempat perjudian jenis judi togel dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut, Kanit 6 Ibda Arif dan anggota unit Resmob segera menuju ke TKP dan mengamankan para pelaku judi togel. Di TKP, petugas berhasil mengamankan 2 orang diduga pelaku judi togel, yaitu saudara SS, pekerja karyawan swasta, kemudian beralamat di Cikulur Baru, Kota Serang, dan kedua adalah NSR, pekerja sebagai buruh, alamat di Kampung Lopang Cilik, RT 01 RW 12, Kelurahan Lopang, Kecamatan Kota Serang. NSR diamankan saat sedang mereka berpasangan di handphone di depan kontrakannya. Kemudian dari keterangan saudara NSR, dirinya menyetorkan dana pasangan ke saudara SS. Tim Resmob berhasil mengamankan saudara SS di Rau yang sedang menunggu setoran dari saudara NSR. Dari keterangan SS bahwa SS sudah melakukan perjudian selama kurang lebih 1 tahun terakhir. KPP David Adi Kusuma, Kasat Reskrim Polres menyampaikan dan memerintahkan tindak tegas para pelaku kejahatan tindak pidana surat maupun perjudian sesuai dengan pasal KUHP. Keduanya akan dijerat dengan pasal 303 KUHP Pidana, yaitu dengan barang siapa melakukan perjudian diancam hukuman pidana 10 tahun penjara ataupun denda 25 juta. Unit 6 Satreskrim Polres Serang Kota telah mengamankan barang bukti yaitu uang dengan jumlah 300.000, 1 unit kendaraan bermotor RA2, 2 buah handphone merek Nokia, 1 handphone Android merek Vivo, 1 buah handphone Android merek Samsung. Selanjutnya para pelaku judi togel dibawa dan diamankan ke kantor Satreskrim Polres Serang Kota untuk dimintai keterangan serta dilakukan pemeriksaan. Lanjut kasih Humas Polres Kota Serang AKP Iwan. Saya Mamo Ervanto, wartawan Harmoni FM Serang, melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, para kepala desa yang ada di wilayah 2 Kabupaten Tangerang mendapatkan pemahaman tentang dasar jurnalistik melalui kegiatan yang diinisiasi oleh PWI Kabupaten Tangerang. Para kades ini mendapatkan materi pengetahuan dasar tentang jurnalistik sehingga nantinya diharapkan mampu menjadi mitra yang baik bagi kalangan pers. Berikut laporan Yusuf Marwoto dari Radio Heartline Tangerang. Berita Banten dari Kabupaten Tangerang. Para kepala desa atau kades yang berada di wilayah 2 Kabupaten Tangerang, yakni di Kecamatan Teluk Naga, Kosambi, Sukadiri, Paku Haji, Sepatan, dan Sepatan Timur, mendapatkan pemahaman tentang jurnalistik. Adalah Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Tangerang yang menginisiasi literasi media ini bertempat di Rumah Makan Saung Ibu, Kecamatan Teluk Naga. Ketua PWI Kabupaten Tangerang, Sangki Wahyudin, mengatakan, literasi media ini digelar agar para kades dan camat memahami pengetahuan dasar tentang jurnalistik, sehingga menjadi mitra yang baik bagi kalangan pers, terutama menjadi narasumber yang mumpuni. Dalam kegiatan ini, peserta mendapatkan materi tentang tugas dan peran wartawan, pengenalan organisasi profesi wartawan, regulasi pers, kode etik jurnalistik, sengketa pemberitaan,
dan tips menjadi narasumber yang baik. Selain Sangki Wahyudin, hadir sebagai narasumber lainnya adalah wartawan senior yang juga Dewan Penasehat PWI Kabupaten Tangerang, Jaya Kurnia, dan mantan Ketua PWI Kabupaten Tangerang, Sahatma Revindo. Sangki mengapresiasi para kades yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama dalam kegiatan ini. Ketua Abdesi Kabupaten Tangerang, Mas Kota, menuturkan, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk para kades yang kerap menjadi narasumber berita. Mas Kota berharap kegiatan literasi media ini bisa segera terrealisasi di wilayah lainnya. Saya Yusuf Marwoto melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyerahkan hunian rumah susun di kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeglang. Pembangunan rumah susun ini agar para pekerja yang berada di kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Berikut laporan Denny Setiawan dari Radio Akar Sari Pandeglang. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kemen PUPR menyerahkan hunian rumah susun pekerja KEK atau Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung kepada pemerintah Kabupaten Pandeglang pada hari Senin, tanggal 8 Agustus tahun 2022, bertempat di Aula Hunian Rumah Susun KEK Tanjung Lesung Panimbang. Dalam serah terima tersebut, Bupati Pandeglang Irna Narulita menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi Kementerian PUPR yang telah membangun rumah susun bagi para pekerja KEK Tanjung Lesung. Ia pun menambahkan, hunian rumah susun ini sangat bermanfaat bagi para pegawai yang bekerja yang ada di kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Semua para pekerja akan ditampung di rumah susun tersebut karena lebih mudah, lebih murah daripada para pekerja harus pulang pergi, jadi supaya lebih efisien. Teknisnya nanti akan diatur, akan dikerjasamakan bersama perusahaan milik daerah dan BWJ untuk segera menindaklanjuti seperti apa baiknya. Sementara itu, staf ahli Kementerian PUPR Bidang Teknologi dan Lingkungan Endra S. Atma Jaya mengatakan, rumah susun ini dibangun bagi para pekerja, pemandu wisata, pegawai restoran, dan lain sebagainya. Hal ini sebagai bukti dukungan pemerintah karena Tanjung Lesung merupakan salah satu kawasan strategis nasional yang masih menjadi prioritas pemerintah. Ia pun menyampaikan rumah susun ini dibangun 3 lantai dengan jumlah 64 kamar, lengkap dengan fasilitas kamar mandi, dan lain sebagainya. Dan nanti mekanisme akan dikelola dan diatur oleh Pemkab Pandeglang melalui perusahaan milik daerah berkolaborasi dengan pihak BWJ. Ia berharap dengan adanya rumah susun ini mampu membantu para pegawai yang bekerja di kawasan ekonomi Tanjung Lesung sehingga para pegawai KEK Tanjung Lesung bekerja bisa lebih efektif dan efisien. Saya Dani Setiawan dari Radio Akar Sari FM Pandeglang menginformasikan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.